Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Isa Masih Menteng Pulau yang terkasih. Kembali lagi kita berjumpa ke dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama saudara, kita mau bawa hati kita, mau bawa korban syukur kita, penyembahan kita, kita mau senangkan hati Tuhan. Haleluya.
ini Tuhan, kami mau bawa hati kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan ditabur oleh hamba-Nya. Biarlah setiap apa yang kami dengar Tuhan, boleh kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Salam penuh cinta, salam sehat buat kita semua. Saya percaya anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan menyertai kita sampai di tahun 2022 ini. Bahkan di sepanjang tahun ini kita akan lihat semua perjalanan ini menjadi perjalanan yang ajaib. Puji Tuhan, ada tema yang diberikan kepada saya adalah berhentilah berbuat jahat, yang terambil di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-16. Demikian firman Allah. Saya bacakan buat kita semua. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Saudara, ini adalah salah satu dari seruan Tuhan buat bangsa Israel, supaya bangsa ini menyadari seluruh kekotoran, seluruh hawa nafsu, seluruh kemarahan yang ada pada hidup mereka sendiri. Sehingga Tuhan berkata, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Karena ini sudah sangat mengganggu dari pihak Tuhan, sehingga Tuhan berkata, ini waktunya, ayo kamu basuh dirimu. Dan saya percaya perintah ini bukan saja perintah kepada satu bangsa, tapi perintah ini lebih kepada kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya. Dikatakan, ayo mulai sadari seluruh kekotoran dalam diri kita, supaya kita juga mengerti untuk membasuhnya. Saudara, kata basuhlah itu artinya dicuci, dibersihkan, dipisahkan, saudara. Banyak kita tidak menyadari kalau diri kita ini sudah kotor. Karena kita berpikir ketika kita ke gereja, ketika kita pelayanan, ketika kita ikut di online, di Zoom, apapun itu yang berbau rohani, kita berpikir otomatis semua itu membersihkan kita. Dan kita berani mengklaim diri kita ini orang yang kudus, orang yang suci, saudara. Padahal di kitab Injil dikatakan, waktu kita mengingini saja istri orang lain, itu hanya di dalam hati loh saudara. Belum bertindak apa-apa. Tuhan bilang apa? Itu kita sudah berzina. Hanya melihat milik orang lain, barang orang lain, dan kita kepengen aja di sini. Alkitab berkata itu sudah berzina, saudara. Tapi banyak kita tidak menyadari kalau diri kita ini seringkali sudah menjadi sangat-sangat kotor di hadapan Tuhan. Sebab itu firman Tuhan berkata, ayo sadari supaya kamu mengerti membasuhnya, kamu mengerti mencucinya, kamu mengerti keluar dari semua kekotoran itu. Makanya di Alkitab dikatakan, pikirkanlah semua yang baik, semua yang indah, semua yang mulia, semua yang berkenan, semua yang sedap didengar dan disebut kebajikan. Seringkali pikiran kita nggak ada di situ, saudara. Pikiran kita cabul, pikiran kita negatif, pikiran kita menghakimi, pikiran kita curiga, pikiran kita mulai terkontaminasi dengan banyak hal. Tapi masalahnya, sering kita tidak menyadari kalau itu adalah kekotoran yang sudah menempel dalam hidup kita. Tapi puji Tuhan, hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Ayo sadari semua yang mengotori hidup kita, baik itu di jiwa kita, baik itu di tubuh kita, saudara. Dan dikatakan kata basuh itu adalah artinya mencuci, saudara. Mencuci, saudara tahu ya, setiap orang pasti tahu mencuci. Mencuci itu pasti mengeluarkan kotoran dari benda yang kita cuci. Saudara mau cuci AC, saudara mau cuci baju, saudara mau cuci piring, apapun yang saudara cuci, saudara mau cuci karpet, saudara sedang mengeluarkan yang kotor, memisahkan, membuang yang kotor, supaya benda yang saudara bersihkan itu menjadi bagus kembali.
Seperti itu kita di tangan Tuhan. Tetapi tidak ada cara lain membersihkan sesuatu selain dengan air, saudara. Dan dikatakan air itu adalah bicara tentang firman. Di Yehezkiel 1 ayat yang ke-28, saudara. Tuhan itu menggambarkan dirinya itu air terjun. Dikatakan seperti ini. Kalau mereka berjalan, aku mendengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu seperti suara yang maha kuasa. Seperti keributan laskar yang besar kalau mereka berhenti. Sayapnya dibiarkannya terkulai. Tuhan menggambarkan dirinya seperti air terjun, suara yang maha kuasa, saudara. Tuhan itu melambangkan dirinya seperti air terjun. Dan saudara tahu air terjun itu adalah air yang cukup kencang, saudara. Kita bahkan gak sanggup di bawahnya. Karena kerasnya terpaan dari atas, karena tekanan dari atas, kita gak sanggup ada di bawahnya. Tapi Alkitab berkata bahwa waktunya kamu membasuh dirimu cuma bisa ada di air terjunnya Tuhan. Kita ada dibasuh di air terjunnya Tuhan, supaya semua yang mengotori pikiran kita, yang mengotori jiwa kita, yang mengotori hati kita, yang mengotori tubuh kita, di sanalah kita dibersihkan. Hari ini apa yang mengotori saudara dan saya? Pikiran negatif, pikiran kotor, pikiran marah, semua intimidasi, kecurigaan, apapun yang ada di pikiran kita. Perbuatan apa yang sudah kita lakukan? Mari sama-sama kita datang ke air terjunnya Tuhan. Air terjun Tuhan bicara tentang hadirat Tuhan sendiri, bicara tentang cintanya Tuhan sendiri, bicara tentang kemurnian itu sendiri, saudara. Cuma bisa ketika kita datang menghadap Tuhan, menghampiri Tuhan, menyadari kekotoran, ketidaklayakan kita, menyadari dosa, kekurangan, semua kemalasan, kebodohan kita. Dan itu membuat kita justru datang ke air terjun itu sendiri. Dan kita berkata, Tuhan, ini hidupku, basuh aku lagi. Sebab hanya Engkau yang bisa membersihkan seluruh hidupku sampai perkenananmu itu datang. Hanya Engkau yang bisa membersihkan kekotoran di jiwaku sampai seluruh kehendakmu itu jadi dalam hidupku. Saudara, di Alkitab ada satu pribadi yang bernama Esther. Kita tahu nama ini. Dia adalah perempuan yang sebenarnya orang yang biasa, bahkan dia adalah penyembah berhala. Tapi Tuhan buat kesempatan dalam hidupnya untuk menjadi seorang ratu. Untuk sampai menjadi seorang ratu itu nggak instan, saudara. Nggak gampang, jalannya juga sulit dan berat. Tapi Esther menyadari semua itu untuk mencapai puncak itu nggak mudah. Ada harga yang harus dibayar, ada hak yang harus diletakkan, ada keberanian mencapai puncak, ada kekuatan mencapai puncak, saudara. Salah satunya syarat untuk menjadi ratu, Esther harus dicuci. Dia harus dipisahkan dari negaranya, dari bangsanya. Dia harus dipisahkan dari karakter lama. Dia harus dipisahkan dari kulit lama. Dia harus dipisahkan dari semua yang lama di hidupnya. Dan itu tidak mudah. Hanya ketika dia menyadari untuk mencapai puncak itu ada harga yang harus dibayar. Ada perjalanan yang harus dia tempuh untuk mencapai ke puncak itu. Dan salah satunya saya katakan tadi, dia perlu dicuci, saudara. Dia dipisahkan dari karakter lama. Dia dipisahkan dari kulit-kulit yang lama. Dia direndam, dia dikuliti. Dan itu sangat tidak enak. Tapi itulah syaratnya untuk dia bisa melihat kegenapan janji Tuhan dalam hidupnya. Untuk dia melihat Esther orang biasa menjadi seorang ratu yang ternama, yang bisa menyelamatkan satu bangsa. Itu seperti hidup kita. Kalau kita mau menjadi biasa-biasa saja, ya kita tidak berdampak apa-apa. Ya hidup kita biasa saja. Kita pun membersihkannya malas, saudara. Dan kita berpikir, ya udahlah, cukup Kristen seperti ini aja. Nggak perlu yang macem-macem, nggak perlu yang perlu doa perang, nggak perlu yang puasa, nggak perlu yang namanya baca Alkitab. Ya udah, pokoknya Kristen aja. Saudara, kita nggak bisa mencapai puncak dengan cara itu.
Tapi kalau kita mau melihat kegenapan firman ini menjadi sebuah kenyataan, yang pertama kita lakukan, mari sadari diri kita. Kita datang ke air terjun Tuhan dan minta kita dibasuh oleh Tuhan sampai kita terpisah dengan seluruh keinginan dunia, sekalipun kita tinggal dalam dunia. Esther tahu persis itu, saudara. Sehingga dia merelakan dirinya untuk dicuci, dibersihkan sampai pada titik yang tertentu, dan selesai dia bayar harganya, dia benar-benar berdiri menjadi ratu. Dikatakan firman Tuhan, basuhlah diri kita, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku, kata Tuhan. Dan terakhir dikatakan, berhentilah berbuat jahat. Saudara, kata jahat dari bahasa Ibrani dikatakan itu ra dan rasya, yang artinya, saudara, akar katanya itu berarti merusak atau meremukkan sehingga tidak berharga lagi, atau tidak menyenangkan, atau tidak enak, ataupun menjijikan. Saudara, kata dari jahat itu mengerikan loh, ya saudara. Kategori kita melakukan kejahatan itu ketika kita merusak sesuatu. Nah, kita itu sudah dikategorikan orang jahat, saudara. Merusak pekerjaan Tuhan, merusak hidup orang, merusak apalagi ya, barang orang lain. Itu udah termasuk kategori jahat menurut bahasa Ibrani. Apalagi, atau meremukkan, menghancurkan sesuatu. Ya, menghancurkan hidup orang, menghancurkan ya apalah, saudara ya. Itu sudah termasuk kategori jahat tadi, saudara. Dan sampai tidak berharga lagi dikatakan, ataupun tidak menyenangkan. Nah, bayangin, saudara ya, kalau kita ini tidak menyenangkan. Saya banyak kali tidak menyenangkan orang, saudara, karena saya termasuk orang yang galak, tidak menyenangkan, saudara. Itu sudah termasuk kategori jahat. Nah, apalagi melakukan hal yang tidak enak, ya, tidak menyenangkan. Nah, itu, saudara, kategori jahat juga. Melakukan hal-hal yang menjijikan. Nah, apa itu? Perzinahan, percabulan, pencurian, korupsi, apalagi ya, gosip, apalagi melihat hanya kelemahan orang, terus memaintain ataupun menceritakan kesalahan-kesalahan orang dan diulang-ulang terus-menerus dan terus-menerus, saudara. Coba, saudara, dari semua yang saya uraikan, masih beranikah kita berkata kita ini orang benar? Masih beranikah kita berkata kita nggak perlu dibasuh? Masih beranikah kita berkata aku ini orang paling kudus? Menurut saya sih nggak berani, saudara ya. Saya termasuk menjadi pembicara ini, nggak berani bilang kalau saya ini orang benar, orang kudus, orang yang sudah melayani Tuhan. Kayak nggak layak lah, saudara ya. Lihat dari kategori ya, kata jahat dari bahasa Ibrani. Nggak ada satupun kita yang layak. Kalau hari ini kita dipakai Tuhan karena kita dibenarkan. Karena sesungguhnya kita adalah orang-orang yang jahat. Karena sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sebenarnya sangat-sangat melukai Tuhan. Tapi karena anugerahnya, karena cintanya, Dia membasuh kita, membersihkan kita, memisahkan kita dari dunia. Dan Dia pakai hidup kita untuk melayani Dia dan pekerjaannya. Nah, saudara, dikatakan tadi di Yesaya 1 ayat yang ke-16 ini, berhenti melakukan semua perbuatan-perbuatan yang jahat itu. Di Alkitab tidak diceritakan bagaimana bangsa Israel, apakah mereka ada saling bunuh ya, kemah satu dengan kemah lain, waktu mereka berjalan di tanah di Mesir menuju tanah Kanaan, ada yang gimana ribut nyuri apa. Itu tidak dikisahkan, tidak diceritakan kisah-kisah yang seperti itu. Tapi menurut saya, saudara, dari ayat ini kita bisa tahu persis hidup bangsa Israel itu adalah hidup yang ada dalam kejahatan. Apalagi mereka terang-terangan membuat patung emas, mereka terang-terangan menyembah dewa, mereka terang-terangan tidak percaya kepada Tuhan, mereka terang-terangan menolak pemimpin, mereka terang-terangan ingin menghentikan perjalanan, dan begitu banyak yang mereka lakukan. Tapi satu perkara, dalam semua dosa mereka dan dalam semua dosa kita, hari ini Tuhan mengundang kita, saudara. Dan Tuhan berkata, ayo
engkau yang letih lesu, dan engkau yang berbeban berat, engkau yang punya persoalan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam bangsamu, datang kepadaku sebagai air terjun. Kita akan buat batas dengan dosa, saudara. Kita akan buat batas dengan semua kedagingan kita. Dan ketika iblis sudah meniupkan itu di belakang kita, mulai ditiupkan, saudara. Ayo marah, ayo kecewa, lihat pemimpinmu gak peduli sama kamu. Ayo lihat mamamu yang gak sayang sama kamu. Ayo lihat suamimu yang gak mencintai engkau. Ditiup lagi. Ayo, lebih baik di rumah saja, main HP. Semua ada, mau belanja, mau makan, tinggal duduk, pegang HP, semua beres. Nggak usah baca Alkitab, lebih enak nonton film dan lain sebagainya. Hari ini kita mau bertekad, kita berkata, kita mau berhenti dengan semua itu. Kita mau buat batas dengan semua itu. Dan kita memilih untuk lari ke air terjunnya Tuhan. Karena di air terjun itulah kita akan mendapatkan kekuatan baru. Di air terjun itulah kita akan berjumpa dengan Tuhan. Di air terjun itulah Tuhan membasuh, membersihkan kita, dan menjadikan kita sesungguhnya baru. Seperti Raja Wali baru, saudara. Raja Wali muda yang terbang tinggi. Dan setelah Raja Wali terbang tinggi, dia akan bisa menangkap mangsanya di angkasa sekalipun. Dia tidak akan gagal untuk mengalahkannya. Saudara dan saya adalah Raja Walinya Tuhan. Dan sebelum itu terjadi, mari kita berkata, aku bertekad berhenti dengan semua gosip, berhenti dengan semua hutang, berhenti dengan semua kekecewaan, berhenti dengan semua pencurian, berhenti dengan semua kata-kata negatif, berhenti dengan semua kepahitan, apapun itu jenisnya. Kita mau buat batas untuk semua itu. Kita memilih dan kita berkata, terima kasih Tuhan. Kalau engkau berikan aku waktu, kesempatan mendengar firman. Kalau engkau berikan aku waktu, kesempatan untuk dipukul lewat firman Allah. Aku tahu karena engkau sangat mencintai aku. Saudara, Alkitab berkata, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Kita akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib bersama Dia. Ketika dunia berkata tidak mungkin, ketika dunia berkata tidak bisa, ketika dunia berkata kamu orang bodoh, kita berdiri dan kita berkata, ketika Tuhan ada di pihakku, siapakah yang dapat melawan aku? Mari kita orang-orang yang diperbaharui oleh Tuhan. Mari kita orang-orang yang dibersihkan oleh Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mata Tuhan. Mari kita orang-orang yang berhenti dengan semua kedagingan dan relakan diri kita dipergunakan oleh Tuhan. Dan kita percaya semua yang menjadi milik kita, yang menjadi jatah kita, yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita tergenapi dengan sangat ajaib. Mari berdiri buat keluarga saudara, buat suami, buat anak-anak. Mari berdiri buat gereja kita. Mari berdiri buat bangsa kita. Sampai kita melihat pemulihan demi pemulihan terjadi. Saya berdoa biar firman ini menjadi berkat buat saya dan saudara, bahkan buat setiap saudara yang menonton channel ini. Dan biar semua anugerah yang terbaik, berkat yang ajaib dilimpahkan buat hidup kita. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah.